Upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei tahun 2026 segera dimulai. Masing-masing pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Siap, siap, gerak, maju, gerak. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Pimpinan, saya ambil alih. Seluruhnya, siap. Gerak. Penghormatan kepada komandan upacara dipimpin oleh pemimpin barisan yang paling kanan. Kepada komandan upacara, hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Laporan pemimpin barisan kepada komandan upacara. Inspektur upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan umum kepada inspektur upacara dipimpin oleh komandan upacara. Kepada inspektur upacara, hormat. Gerak. Tegak. Laporan komandan upacara kepada inspektur upacara bahwa upacara siap dimulai. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya oleh kelompok paduan suara. Siap, gerak, luruskan. Lurus. Langkah tegap, maju. Jalan. Belok kiri. Jalan. Jalan di depan. Formasi. Jalan.
center lagi. Diedit. Bendera siap. Pada sang merah putih. Hormat. Gerak. Kepada bendera merah putih. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Jalan di depan. Gerak. Duduk formasi. Jalan. Langkah tegak, siap-siap panjat, 2 kali belok kanan. Jalan.
Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Banyak anak-anak sejenak, kita turunkan kepala sejenak untuk mengenang jasa pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Mengheningkan cipta dimulai. Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara diikuti seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya pada kehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia
yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disebutlah kemerdekaan bangsa Indonesia dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, kesatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan ikrar diikuti seluruh peserta upacara. Ikrar santri. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Kami siswa-siswi SIT Nurul Alam demi baktiku kepada Ilahi dan cintaku kepada Al-Quran Suci, kami berjanji satu, rajin sholat sepanjang hayat. Dua, tak lupa mengaji setiap hari. Tiga, berbakti kepada ayah dan ibu. Empat, taat dan hormat kepada guru. Lima, menuntut ilmu tiada jemu. Enam, sayang kawan tak suka lawan. Ikrar hidup bersih. Kami siswa-siswi SIT Nurul Alam berjanji. Satu, menjunjung tinggi dan mengamalkan kebersihan sesuai dengan ajaran agama Islam. Bahwa kebersihan itu sebagian dari iman. Dua, menjaga kebersihan dan kelestarian sekolah. Tiga, tidak membuang sampah sembarangan. Empat, tidak mencoret-coret fasilitas di sekolah serta di tempat umum. Lima, merawat sarana dan prasarana yang ada di lingkungan sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Amanat pembina upacara, barisan diistirahatkan. Untuk amalan istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdalah al-abdiyil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyima. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Yayasan An-Nurul Fatamah Nawawi Haji Ayyubika Adawiyah, semoga Allah meramati beliau. Dan yang saya hormati Kepala SDIT Nurul Alam, Kepala SDIT Nurul Alam, dan beserta jajaran guru sekalian, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekaligus anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, mari
Mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana Allah memberikan kita nikmat yang besar sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita semua bisa melihat, bisa bertemu dengan Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala di surganya nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan tak lupa kita curahkan salawat dan salam kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa ajaran Islam kepada kita semua, sehingga kita yang awalnya manusia berada dalam fase kegelapan menuju ke fase cahaya terang-terang. Dan kita juga sama-sama berdoa mudah-mudahan kita semua mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, pada tanggal 2 Mei 2026 bertepatan pada hari Sabtu ini, kita melaksanakan namanya Hari Pendidikan Nasional. Seperti yang kita sudah ketahui, pendidikan itu adalah hal yang sangat penting. Pendidikan bisa mengubah suatu hal yang tidak kekurangan menjadi kelebihan, yang tidak punya apa-apa menjadi punya apa-apa, yang pokoknya yang serba kurang bisa menjadi tercukupi dengan adanya pendidikan. Tapi hari ini Bapak ingin menyemangati kalian. Bapak ingin mengingatkan kembali kepada kalian semua untuk semangat dalam mengikuti pendidikan. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, barang siapa yang tidak merasakan susahnya belajar, maka dia akan merasakan kebodohan. Ya, susahnya kebodohan. Pesan ini sangat mendalam. Kalau kita malas belajar, kita tidak mengikuti pendidikan atau kegiatan yang ada di sekolah, nanti kalau sudah dewasa, kita tidak tahu bagaimana kita akan merasakan pahitnya kebodohan. Menurut ilmu itu tidak terlepas dari usia, baik kalian usianya mau kecil maupun gede, tetap aja ada harus menuntut ilmu. Kalau kalian mungkin yang suka melihat itu mau lihat orang-orang yang influencer, para YouTuber dan sebagainya, mereka juga belajar. Kalau mereka nggak belajar, tahu sendiri akibatnya. Mereka cuma merasakan pahitnya kehidupan, tapi di balik kehidupan itu ada pelajaran. Maka kita semuanya yang masih muda-muda, ayo semangat dalam mengikuti kegiatan pendidikan yang ada di sekolah maupun di luar sekolah. Dan juga ada pesan ada dua kata mutiara dari mantan Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew. Dia berkata, jika kalian ingin mendapatkan cita-cita, jika kalian mencapai tujuan yang kalian inginkan, maka tak lepas dari namanya kedisiplinan. Nah, di sekolah kalian diajari untuk berdisiplin, bangun, untuk sholat subuh, terus siap-siap berangkat ke sekolah, mengikuti kegiatan sekolah, dan pulang. Terus juga habis pulang, kalian akan siap-siap untuk ngaji atau enggak, membaca buku atau mengulang kembali pelajaran untuk besoknya kembali. Baik, anak-anak yang duduk, tolong berdiri. Ayo anak, ayo berdiri. Bapak juga sama, Bapak kepanasan. Ini ya tadi panas banget di Bapak. Matanya juga sudah berair-air, tapi Bapak tahan. Ayo semangat. Kita juga sama-sama menderita, ya. Bapak yang lebih kalah sudah kepotongan nih dengan ini ya. Oke. Dan juga sama juga perkataan kata mutiara dari Soekarno, jika kalian ingin menggapai berlian, maka kalian harus siap terjun ke dalam lautan. Jadi anak-anak sekalian, ayo semangat dalam kegiatan pendidikan. Pak, saya
matematika, Pak saya tidak bisa bahasa Inggris, Pak saya bisa bahasa Arab. Anak-anakku ada Bapak mengambil 3 contoh pelatih sepak bola. Namanya kalau anak laki-laki mungkin pada tahu, Jose Mourinho, Pep Guardiola, Jurgen Klopp itu adalah pelatih yang sangat hebat. Tapi kalian tidak tahu bahwa mereka itu dulunya sangat payah. Payah ketika dia masuk sekolah di sana, sekolah sepak bola, sekolah kita SSB. Mereka itu main bolanya agak bisa. Bahkan masuk ke urutan 3 bangku cadangan. Jadi kalau masuk 3 bangku cadangan, ibaratnya kalau bermain itu alhamdulillah, karena nggak pernah dipanggil untuk main sepak bola. Meskipun Pep Guardiola ini pernah main, tapi beliau itu dalam kemampuan bolanya payah. Payah maksudnya nggak hebat-hebat banget. Tapi alhamdulillah mereka menjadi pelatih yang sangat hebat. Kenapa? Karena mereka tetap mengikuti kegiatan sekolah sepak bola. Mereka tetap mendengarkan instruksi dari pelatihnya, meskipun mereka tidak dimainkan. Mereka mencatat apa yang ada di dalam pikirannya. Ayo anak-anakku kelas 2, ayo semangat anakku. Nah, akhirnya kemudian harinya pas mereka tua, mereka menjadi pemain yang pelatih nomor 1, bahkan diburu oleh banyak guru besar. Nah, kenapa? Karena mereka punya semangat, meskipun mereka lemah dalam semangat mencatat, semangat untuk membaca. Nah, anak-anak sekalian, jika kalian punya kekurangan, punya hal yang misalkan itu pelajaran yang tidak disukai, tetap bersabar untuk mengikutinya. Ya, karena semua ilmu itu penting. Imam Syafi'i pernah menertawakan pemikiran Ibnu Khaldun. Dia bilang bahwa Ibnu Khaldun ini kok aneh ya. Manusia, dia baca buku tentang manusia yang di alam Ibnu Khaldun. Nah, Ibnu Khaldun ini bilang bahwa manusia ada tipe ini, tipe ini, tipe ini. Dia awalnya ketawa, nggak mungkin. Pas dia Imam Syafi'i tentang suatu rumah, orangnya kayak banyak banget. Namun setelah dia selesai itu pergi, tiba-tiba dia disuruh bayar, dipelorotin atau dikiranya baik banget, ternyata ada maunya. Akhirnya dia sadar bahwa Ibnu Khaldun ini sangat benar. Dia ngasih tahu bahwa manusia itu sudah banyak bentuknya. Ada yang mukanya manis, tapi belakangnya kayak gimana. Ada yang kelihatannya marah, padahal baik hati. Nah, disitulah jalan kita meraih ilmu. Baik teman-teman sekalian, juga ada 3 misi yang harus ditambahkan dari Kementerian Pendidikan, yaitu pertama, punya mindset yang maju atau pola pikir yang maju, punya mental yang kuat, kayak tadi harus betul kuat, dan juga misi yang lurus, di mana kita semua punya cita-cita yang bermanfaat bagi kita, baik keluarga maupun bangsa. Baik, sekian dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu Garuda Pancasila.
Ayo maju, maju, ayo maju. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa memohon kepada Allah yang khusyuk, semoga doa kita dikabulkan. Amin. Alhamdulillah yang menangi doa kita wa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami memohon rahmat, kasih sayang dan pertolongan-Mu dalam menunaikan tugas mencerdaskan bangsa dan negara. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mendidik, memelihara alam semesta, kami memohon kepada-Mu kekuatan dalam mendidik anak-anak bangsa sehingga menjadi generasi yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat jasmani dan rohani, kuat jiwa dan raga, cerdas, terampil, ilmu, dedikasi memajukan bangsa dan negara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahilah kami keturunan yang saleh, yang membahagiakan, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah ya Rahman, lindungilah kami keluarga, para pemimpin bangsa dan negara kami dari semua mara bahaya, mudarat dan kerusakan. Jadikanlah negara kami Indonesia negeri yang adil, makmur, maju, bermartabat dan berkeadaban dengan ridha dan inayah-Nya. Ya Allah yang Muhyi dosa izin kabulkanlah doa kami. Ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan komandan upacara kepada Inspektur Upacara bahwa upacara telah selesai. Penghormatan umum kepada Inspektur Upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Para inspektur upacara, hormat. Upacara